Halo Sobat Bintang Lovers, kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman ya, sudah lama saya tidak update video di channel ini karena satu dan lain hal teman-teman. Yang pasti, selamat tahun baru untuk teman-teman semua ya. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih semangat dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di tahun 2025. Oke Sobat BL, kali ini kita mau bahas informasi seputar ajang pembuka di tahun 2025 yaitu Petronas Malaysia Open 2025. Oke Sobat Bintang Lovers, kita akan bahas informasi seputar Malaysia Open 2025 teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya ada sedikit pengantar dulu teman-teman ya. Mungkin kalian semua juga sudah tahu, tapi bisa jadi ada yang belum tahu. Jadi saya akan update lagi tentang wajah baru, harapan baru PBSI di tahun yang baru ini, tahun 2025 teman-teman. Yaitu jajaran kepelatihan ya, yang benar-benar ada wajah baru. Kita lihat nama-nama seperti Coach Naga Api ya, sudah tidak akan berlatih lagi di PBSI teman-teman. Nah, kita lihat dari sektor tunggal putra ada pelatih kepalanya adalah Mulyo Handoyo, kemudian asistennya ada Marlev Menaki ya. Kemudian ada kepala pelatih Pratama ya, ada Indra Wijaya, kemudian asisten pelatih Pratama Herli Jainuddin. Nah, bergeser ke pelatih tunggal putri ada pelatih kepalanya Imam Tohari, kemudian asisten pelatih utama ada Nunung Subandoro, kemudian kepala pelatih Pratama ada Wimpi Mahardi, kemudian asisten pelatih Pratama adalah Adrianti Firdasari teman-teman. Nah, ini sepertinya pemain tunggal putri zaman dulu ya. Saya zaman-zaman saya SMP sepertinya ya. Oke, next kita lihat untuk di kepelatihan ya, untuk ganda putra dan ganda putri teman-teman ya. Ganda putra pelatih utamanya adalah Antonius Budi ini apa saya kurang tahu nama panjangnya ya. Kemudian pelatih atau asisten pelatih utamanya ada Thomas Indra Jaya. Kemudian ada kepala pelatih Pratama ada Hafiz Yusuf ya, mohon maaf kalau saya salah membaca ya. Kemudian adalah asisten pelatih Pratamanya Andre Adistia teman-teman. Nah, untuk pelatih ganda putri, pelatih utamanya ada Karel Menaki ya. Kemudian asisten pelatih utama ada Nitya K Maheswari ya. Kemudian kepala pelatih Pratama ada Adel Lukas dan asistennya adalah Prasetyo RB ya. Oke, dan terakhir untuk ganda campuran, kepala pelatih utama adalah Rioni Mainaki lagi. Oke, asisten pelatih utama ada Amon Sunario. Saya sedikit tersenyum dengan Rioni Mainaki. Mudah-mudahan ada prestasi di tahun ini teman-teman ya. Oke, kemudian ada kepala pelatih Pratama Muhammad Rijal, kemudian asisten pelatihnya adalah Hendra Mulyono teman-teman. Oke, itu dia adalah wajah baru di jajaran kepelatihan di Platnas PBSI teman-teman. Dan saya ingin bertanya ke teman-teman ya, apa komentar atau pendapat dan juga harapan sobat badminton lovers sekalian untuk wajah baru kepelatihan di PBSI atau Pelatnas PBSI di tahun yang sekarang teman-teman ya. Kalau saya pribadi jujur saya berharap dengan wajah baru ini ada harapan baru ya. Kemudian ada prestasi juga ya, terutama nanti di ajang Malaysia Open yang akan kita bahas sesaat lagi teman-teman. Kalau kalian seperti apa pendapatnya silahkan ketik di kolom komentar. Oke, next kita akan kembali membahas seputar Petronas Malaysia Open 2025 yang akan berlangsung pada hari Selasa 7 Januari sampai dengan 12 Januari 2025. Ini adalah ajang pembuka Super 1000 teman-teman, ajang bergengsi yang pastinya ya. Nah, kita lihat dari daftar pemain yang dikirim tunggal putra adalah Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan Ciko Aura Dewi Wardoyo. Lagi-lagi tiga pemain ini akan kita menjadi harapan kita di ajang pembuka tahun 2025 ya, dengan Jonathan Christie masuk sebagai pemain unggulan ketiga turnamen teman-teman ya. Bergeser ke tunggal putri ada dua pemain yang dikirim yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani ya. Tunjung masuk sebagai unggulan keempat dari turnamen Malaysia Open 2025 ya. Kita berharap dengan performa saya sih ya, cukup yakin ya dengan Jojo dan juga Georgie ya, mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh. Tapi tidak menutup pemain yang lain juga kita harapkan bisa melangkah lebih jauh, syukur-syukur bisa bawa pulang gelar juara di ajang pembuka tahun ini ya. Next kita bergeser ke ganda putra teman-teman. Ini sektor yang selalu menjadi andalan, banyak yang dikirim ya teman-teman. Ada 4 ya, ada 4 wakil ya, yaitu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sebagai unggulan keempat dari turnamen ini. Kemudian Sabar dan Reza ya, yang terus meningkat performanya. Kemudian ada pasangan Bagas Leo ya, kembali akan diandalkan, dan juga Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin juga akan kembali diharapkan pada kesempatan kali ini atau pada turnamen kali ini. Saya berharap sektor ini lambat laun harus kembali menjadi andalan kita untuk mendapatkan gelar juara. Tapi sektor yang lain juga kita harapkan bisa ada gelar teman-teman.
Oke, dari ganda putri ada dua pasangan yang dikirimkan, yaitu Febiana dan juga Amalia yang masuk menjadi unggulan ke-5 turnamen. Kemudian ada pasangan Siti Fadia atau Siti Fadia Siva Ramadanti yang harus atau kembali dipasangkan dengan Lani Ripka, teman-teman. Berdasarkan informasi, Siti juga akan bermain di ganda campuran yang dipasangkan dengan Dejan Ferdinansa ya, kalau saya tidak keliru, teman-teman ya. Oke, dan terakhir ganda campuran, pelatnas PBSI tidak mengirimkan wakilnya, tapi ada wakil dari non pelatnas, yaitu kembali Dejan Ferdinansa Gloria Immanuela Wijaya yang akan turun menjadi unggulan ke-5 dari turnamen Malaysia Open 2025, teman-teman. Secara total kita mengirimkan 12 wakil yang tersebar di 5 sektor yang berbeda, dengan beberapa pemain kita masuk sebagai pemain unggulan. So artinya saya berharap, kita semua berharap mudah-mudahan ada gelar yang bisa didapatkan sebagai pemantik, sebagai penyemangat di awal atau perjalanan selama tahun 2025 ini, teman-teman. Inilah ajang pembuka turnamen bergengsi Super 1000, teman-teman. Next, kita akan, saya coba mengajak teman-teman untuk flashback di ajang sebelumnya, ajang yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2024, teman-teman. Ini kita, menurut saya, ini kita agak-agak apa ya, sangat jauh dari harapan, teman-teman ya. Kita lihat dari sektor tunggal putra tidak ada bendera Indonesia. Kemudian tunggal putri juga dari daftar juara tidak ada bendera Indonesia. Bergeser lagi ganda putra juga sama, ganda putri juga sama, tidak ada bendera Indonesia di babak semifinal dan juga final tidak ada bendera Indonesia. Kemudian di sektor ganda campuran pun demikian, Indonesia tidak mengirimkan wakilnya sampai dengan babak semifinal. Artinya hanya ada 2 pemain kita yang mampu sampai di babak quarter final atau babak 8 besar, yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang harus takluk atas Chen Yufei ya, 2 set langsung 13-21 dan 17-21. Dan dari ganda putra ada Fajarian yang juga takluk atas wakil dari China Liang Weikeng Wang Chang 16-21, 21-17, 21-18, teman-teman. Artinya begini, teman, saya berharap di tahun yang baru ini ya, dengan wajah kepelatihan yang baru pula, mudah-mudahan ada semangat baru yang dibawa ke sana dan ada harapan baru, kita bisa membawa pulang gelar juara. Itu kalau dari harapan saya, teman-teman. Dan menurut kalian kira-kira seberapa besar peluang pemain kita di ajang pembuka tahun 2025 ini? Silakan kalian ketik pendapat ataupun apapun itu di kolom komentar, tapi tetap menjaga bahasa yang sopan dan santun, teman-teman. Oke sobat, terima kasih atas atensi teman-teman sudah menyimak di video kali ini. Kita sekali lagi doakan yang terbaik untuk wakil kita yang akan bertanding minggu depan. Mudah-mudahan sekali lagi ada gelar yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya karena kalian sedang berada di channel Orang Biasa. Bye-bye.